Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan atau teman-teman semua. Hari ini kita bertemu kembali ya. Semoga kondisi kita dalam keadaan sehat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat semua. Semuanya baik kita maupun keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Nah, untuk hari ini kebetulan pertemuan kita untuk melanjutkan kuliah keamanan sistem komputer ya, yang mata kuliah keamanan sistem komputer ini kemarin sempat saya memberikan videonya saja karena sesuatu hal ya yang membuat presentasi saya harus memberikan apa istilahnya record, tidak live. Tapi hari ini kebetulan kita bisa ketemu kembali walaupun dalam suasana akademik yang non offline, atau kita hanya bisa melakukan kuliah via virtual online ya. Semoga walaupun kita bertemu dalam virtual online, saya harap kedekatan perasaan dan hati kita itu masih dalam satu naungan institusi Stekom, dan kita masih dalam satu perasaan untuk melangkah lebih baik dan lebih baik lagi. Walaupun materi yang saya berikan itu hanya sedikit dan sekelumit, harapan besar saya dengan sedikit dan sekelumit materi ini bisa memacu, bisa merangsang, dan bisa membuat teman-teman semua itu lebih tertarik dan tentunya akan lebih menggali tentang materi yang saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan hari ini live. Yang tadinya itu saya sudah pasang link dari sejak jam 10 ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kurang 2 menit linknya putus, sehingga saya harus membuat link baru. Karena proses administrasi link baru ini juga memakan waktu, yang seharusnya 10.15 itu perkuliahan kita sudah mulai, harus mundur lagi beberapa menit karena saya harus mengisi beberapa form yang harus diisi dalam sistem Siakat. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang mengikuti live hari ini maupun yang nanti melihat dan mendengarkan via recording ya, siaran ulang atau siaran tundanya, untuk presensi melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id, karena presensi yang valid dan sah yang dihitung itu hanya melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Nah, untuk materi hari ini dalam perkuliahan online virtual ini, untuk mata kuliah keamanan sistem komputer, kita akan sedikit membahas ya, ini sedikit ya, jangan lama-lama, karena saya itu juga tahu kondisi dari teman-teman semua bahwa untuk live itu memerlukan kuota yang besar ya. Jadi saya akan memberikan secukupnya saja. Kira-kira nanti ada pertanyaan
bisa ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga saya bisa menghandle, mengetahui kendala-kendala yang Anda hadapi. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang security attack ya. Kita harus tahu dulu tentang konsep, definisi, dan pengertian tentang kejahatan komputer, di mana materi tentang kejahatan komputer ini sudah saya sampaikan dari minggu-minggu yang lalu ya. Selalu saya singgung ya kalau kuliah virtual online ini, selalu saya singgung ya untuk keamanan sistem, apa itu kejahatan komputer. Saya harap teman-teman semua ini tidak kesulitan memahami tentang konsep dan dasar definisi dari sebuah kejahatan komputer. Intinya kita ambil saja bahwa kejahatan komputer itu adalah kejahatan yang dilakukan yang ada hubungannya dengan komputer, baik itu yang melakukan maupun yang menjadi sasaran. Intinya itu ada hubungannya dengan komputer. Nah, lu kok bisa Pak? Contohnya saya kan, nah katakanlah kejahatan perbankan. Nah, yang melakukan kejahatan ini kan menggunakan komputer sebagai alat dalam melakukan aksinya. Sehingga kejahatan komputer ini kejahatan yang tidak membutuhkan fisik yang terlalu keras. Nggak perlu memakai celurit, nggak perlu memakai linggis untuk membobol bangunan, tidak perlu menggunakan gergaji potong, nggak perlu, cukup dengan menggunakan komputer. Nah, ini kan tool, alat ya, orang komputer ya, atau sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Ini dari sisi pelakunya. Terus kalau kita melihat dari sisi sasarannya, katakanlah saya mempunyai sebuah sistem. Nah, kebetulan sistem saya dibobol oleh orang lain. Katakanlah orang lain nggak menggunakan komputer, tapi dia memanfaatkan komputer saya atau memanfaatkan komputer orang lain. Nah, ini kan pelakunya tidak punya komputer, tapi bisa membobol sistem komputer. Katakanlah seperti itu. Atau mungkin komputer saya dicuri oleh pencuri. Lah, ini juga sebuah kejahatan komputer. Intinya itu seperti itu. Walaupun nanti pada layar-layar berikutnya definisi kejahatan komputer itu akan lebih mengarah ke hal-hal yang lebih spesifik. Tapi pada intinya kalau melihat dari definisi kejahatan komputer yang saya paparkan pada tulisan ini, pada prinsipnya seperti itu. Karena dalam EDP Control and Auditing ya, Thomas Porter itu mengkategorikan kejahatan komputer itu ada dua kategori ya, dari penyalahgunaan komputer dan kejahatan komputer itu sendiri. Kalau kita mau membaginya lebih spesifik lagi ya ada tiga, nanti tambah satu lagi, kejahatan yang berhubungan dengan komputer itu yang kita bahas tadi. Saya harap dari definisi ini teman-teman semua bisa memahami dulu ya, sehingga untuk melangkah ke materi-materi selanjutnya, gambaran atau pikiran kita itu sudah terbawa ke sana, sehingga kita enak dan relatif enjoy dalam membawa atau menerima materi yang saya sampaikan. Nah, berangkat dari masalah keamanan sistem,
karena nggak mungkin sistem itu digunakan sendiri ya, pribadi sendiri nggak mungkin. Apalagi sekarang itu sebuah sistem itu sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan, otomatis sistem ini akan di-share atau dibagi ke banyak orang, akan dibagi ke banyak pengguna, dan dimungkinkan akses ke sistem tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan internet ya. Sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi jaraknya berapapun itu tidak masalah, waktunya kapanpun itu juga tidak masalah ya. Hal ini ya kan ditunjang dengan meningkatnya perkembangan di dunia jaringan komputer. Anda tahu sendiri, jaringan komputer itu frekuensinya saja dari perkembangannya itu dari dulu yang AMPS berkembang menjadi GPRS, berkembang lagi menjadi HG, berkembang sampai dengan 3G berkembang menjadi 4G, 4G berkembang menjadi 5G ya. Bahkan perkembangan ke depan dimungkinkan menjadi 6G ya. Nah ini namanya perkembangan dunia jaringan komputer, perkembangannya semacam itu baru dari frekuensinya, belum lagi dari alatnya, belum lagi dari yang lain-lain lah gitu ya. Nah sehingga ini menjadi pokok masalah, ini ada masalah di sana nanti. Atau penggunaan yang berlebihan untuk sistem komputer, di mana penggunaan yang berlebihan ini jelas ada unsur kesengajaan. Tentunya tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Kalau nggak memperoleh keuntungan ya nggak mungkin dilakukan kan gitu, karena kan penggunaan yang disengaja ya. Nah kalau si pengguna dari komputer tech ini memperoleh keuntungan, otomatis ya, satu sisi yang menjadi target tadi dia bisa menderita kerugian. Atau mungkin lagi ya kan, komputer crime. Kalau komputer crime ini kaitannya dengan legalisasi atau kaitannya dengan aturan main atau kaitannya dengan undang-undang atau kaitannya dengan hukum yang berlaku tentang dunia cyber, tentang dunia komputer. Kalau di Indonesia ya dikenal dengan UU ITE. Nah ini bisa jadi kejahatan itu dilakukan karena komputer related crime ya. Komputer yang kejahatan yang melibatkan komputer. Jadi ini tidak dibatasi pada kejahatan bisnis ya, orientasi bisnis perbankan, perdagangan dan lain-lain, itu bukan, atau kerah putih ya, kejahatan intelektualitas, atau bermotif ekonomi. Ini bisa lebih dari itu. Ini semua yang mendasari masalah yang ada pada kejahatan komputer. Sehingga dengan seperti itu bisa kita lihat pada dasarnya kejahatan komputer itu dapat dilakukan dengan memanipulasi transaksi. Baik itu inputnya yang kita ubah, baik itu prosesnya yang kita ubah, maupun outputnya nanti yang kita manipulasi. Bahkan sampai dengan menghapus data. Nah, ini yang sangat berbahaya nih. Kalau sudah menghapus data itu relatif berbahaya. Jadi levelnya mengubah input data, mengubah proses
ya memanipulasi tampilan atau output, itu levelnya masih lebih ringan dibanding dengan menghapus data. Nah, kalau menghapus data ini levelnya yang sudah bahaya, karena ini sudah mempengaruhi database nanti, apalagi kalau sampai pada tataran backup data. Nah, ini seluruh akses datanya bisa kacau. Ini atau memodifikasi baik itu hardware maupun software. Kejahatan ini kalau software biasanya itu dilakukan oleh programmer. Kalau hardware itu yang melakukan biasanya itu teknisi-teknisi gitu ya. Nanti dalam pemasangan baik personal komputer maupun jaringan, baik alat jaringannya maupun komputernya. Contohnya ya ada akses pintu belakang, ada bom logika, pembulatan angka, ya kan, penambahan hardware. Contoh-contoh kejahatan yang dilakukan dengan cara memodifikasi dari sisi hardware maupun software. Nah, kalau kita sudah tahu kejahatan-kejahatannya itu, tentunya kita sekarang akan melangkah ke keamanan sistem komputernya. Sehingga kita akan terbawa oleh pikiran, apa toh sebetulnya keamanan sistem itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dasar biasanya seperti itu. Ternyata ya kan, keamanan komputer itu adalah suatu kegiatan atau suatu aktivitas atau suatu tindakan yang bisa menjamin sumber daya sistem ya. Jadi sumber daya sistem itu baik dia digunakan atau tidak digunakan ya. Baik itu nanti dimodifikasi maupun tidak dimodifikasi. Nah, jaminan ini bisa berupa jaminan bahwa dia tidak dimodifikasi. Tentunya yang memodifikasi ini orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang tidak memiliki hak untuk memodifikasi ya. Kalau orang yang memiliki hak untuk memodifikasi ya nggak masalah ya kan. Itu namanya bukan lagi serangan, tapi memang modifikasi sistem, salah satu dari proses maintenance ya kan. Atau mungkin digunakan oleh orang yang lain yang tidak berhak, ini juga bisa. Atau mungkin sistemnya ini diinterrupt ya. Jadi sistemnya ini diinterrupt atau dihentikan atau di delay atau di stop sementara, itu interrupt. Sehingga perlu suatu pengamanan yang dilakukan secara teknis. Ya kan? Kalau melihat dari sisi interrupt, kalau melihat dari sisi penggunaan, itu perlu pengamanan secara teknis. Kalau melihat dari sisi SDM-nya, sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya sistem, ya kan? Kita perlu pengamanan secara manajerial. Jadi perlu diamankan secara manajerial. Ya, nanti cara merekrut orangnya, cara menentukan pilihan pekerjanya, cara membagi tugas-tugasnya, ini kan tugas manajerial. Terus kita perlu legalitas. Salah satunya ya contohnya UU ITE dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan nilai-nilai yang bersifat politis. Ya, pemilihan kategori-kategori tertentu itu ya, itu kan nilai politis itu. Nah, ini sistem keamanannya. Jadi perlu dilihat dan perlu perhatikan secara khusus ini. Sehingga yang dimaksud dengan security attack atau serangan terhadap keamanan sistem informasi dan komputer itu dapat dilihat dari sudut
sudut pandang peranan komputer atau jaringan komputer atau sumber daya manusia yang berkaitan dengan sistem yang akan diamankan, di mana dari komponen-komponen ini mempunyai fungsi sebagai media informasi. Jadi kita harus dapat membedakan ya, apa itu informasi, apa itu data. Jadi informasi intinya gini ya. Jadi informasi itu adalah sebuah sesuatu yang disampaikan yang merupakan output dari suatu proses data, atau data yang sudah diolah dan dikemas sedemikian rupa sehingga memberikan suatu informasi kepada pihak lain yang sangat berguna. Itu intinya informasi seperti itulah. Definisi dari informasi itu memang banyak, nanti bisa dicari sendiri ya, karena ini materinya tentang security attack, bukan tentang sistem informasi murni pure. Jadi definisi konsep dasar sebuah informasi perlu digali pada mata kuliah lain. Nah, sekiranya kalau teman-teman mempunyai pertanyaan ya, bisa ditanyakan melalui media kolom komentar yang ada di live chat. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasannya ya. Jangan khawatir ya, perkuliahan saya nggak lama-lama amat, karena amat saja karo kuliah nggak lama, sehingga kita jangan lama-lama ya. Nah, sehingga kemungkinan serangan atau attacking dalam dunia sistem informasi atau sistem komputer itu bisa berupa interruption. Interruption itu perangkat sistem tiba-tiba saja bisa menjadi rusak atau terdeteksi tidak tersedia. Dalam deteksi sistem itu tiba-tiba alat kita tidak terdetek atau tidak tersedia. Contoh dari serangan ini adalah DDoS ya, atau denial of service attack ya, ini. Itu interruption. Kalau interception ya, jadi ada interruption, ada interception. Kalau interception itu ada pihak yang tidak berwenang atau orang lain lah, katakanlah di luar pengguna atau di luar dari otoritas yang memiliki hak untuk mengakses sistem itu berhasil mengakses aset atau informasi yang ada di sistem tersebut. Ini namanya interception. Contohnya kalau dalam interception itu ya penyadapan, retiring gitu ya. Jadi bisa disadap, informasi-informasinya itu bisa disadap. Kita ngobrol melalui WA, tiba-tiba saja WA kita kesadap orang lain, lah itu interception namanya. Kalau modification, pihak yang tidak berwenang atau orang yang tidak mempunyai wewenang itu bisa memodifikasi. Contohnya ya, ada orang lain bisa mengubah-ubah isi dari website milik kita ya. Sehingga ya kita selaku pemilik website itu merasa dirugikan ya. Itu kalau modification. Kalau fabrication itu pihak lain yang tidak berwenang itu mencoba menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Jadi disisip-sisipkan itu ya, informasi yang tidak berasal dari sistem sehingga disisipkan oleh orang lain. Nah, contohnya ya email palsu, ya kan, email palsu, spam dan lain-lain gitu ya. Itu fabrication. Sehingga keamanan sistem nanti itu bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. Dalam melaksanakan keamanan kita bisa menggunakan keamanan eksternal,
menggunakan keamanan interface dari sisi pemakai maupun keamanan internal. Nah, dari ketiga ini kita coba lihat satu-satu ya. Nah, cara keamanan dan proteksinya itu ya, keamanan itu lebih cenderung ke security. Jadi ada dua kata yang mempunyai arti hampir sama, bahkan kadang-kadang kita terselip lidah mengartikan keduanya itu tertukar, yang sebetulnya mempunyai peranan yang berbeda. Kalau keamanan atau security itu mengacu ke seluruh masalah keamanan. Kalau proteksi itu mengarah ke mekanisme sistem yang digunakan. Itu dua kata itu yang menjadi tolak ukur kita untuk membedakannya. Dalam keamanan sistem komputer itu biasanya masalah yang terjadi itu kehilangan data atau biasanya data loss. Jadi ini perlu diantisipasi. Caranya gimana kalau untuk mengantisipasi data loss? Ya kita melakukan backup. Ya tentunya backup data. Jadi kita punya data itu jangan di satu tempat. Masa digital seperti ini kan, kalau kita hanya mempunyai data di satu tempat, ya alamat kacau. Contohnya gini, teman-teman di semester akhir melakukan tahapan skripsi. Kebetulan menggunakan laptop ya, untuk membuat sebuah skripsi. Nah, untuk membuat skripsi tadi tidak melakukan backup data. Suatu saat laptopnya rusak. Nah, karena tidak mempunyai backup data, maka Anda tidak akan bisa melanjutkan skripsi, karena skripsi yang tadinya Anda gunakan itu berada pada laptop yang rusak. Beda jika teman-teman itu mempunyai backup data. Membuat skripsi, setelah membuat skripsi Anda backup ya, datanya di flash disk, Anda backup di hard disk, Anda backup di CD ya. Begitu laptop Anda rusak, Anda masih mempunyai flash disk. Begitu flash disk Anda rusak, Anda masih mempunyai CD. Seperti itu ya. Sehingga perlu diantisipasi dengan backup data. Nah, kehilangan data ini bisa karena unsur kesengajaan maupun unsur yang tidak disengaja. Karena bencana ini kan unsur yang tidak bisa disengaja ya. Ini enggak sengaja, kesalahan perangkat keras. Ini juga enggak sengaja, human error ya. Tapi kalau dicuri orang itu kan kesengajaan. Orang lain yang sengaja, kita enggak ya, tapi kan namanya disengaja ya. Terus kemudian adanya intruder atau intruder ya. Saya bacanya itu, kalau Inggris kadang-kadang ini lidah saya sering keselip. Jadi saya sukanya bahasa Indonesia karena memang saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi ya mohon maaf ya bagi yang mungkin bahasa Inggrisnya bagus ya, nilai TOEFL-nya sampai 700 ya kan, mohon maaf saya kurang begitu menguasai pelafalan bahasa Inggris, atau vocabulation saya jelek, vocab saya itu jelek. Nah, penyusup ini bisa pasif, bisa aktif. Kalau yang pasif itu penyusupnya biasanya hanya baca-baca tok. Baca-baca, setelah itu tinggalkan. Baca-baca, ditinggalkan. Setelah tahu isinya tinggal ya. Itu. Jadi dia hanya baca, itu penyusup pasif. Kalau aktif itu sampai dengan mengubah data yang ada. Nah, dalam menilai sebuah sistem yang aman, jadi nanti kalau Anda menilai sebuah sistem itu dapat dikatakan aman atau tidak, itu harus ada kriterianya. Indikator untuk menilai sistem itu aman atau tidak, yang pertama adalah tentang kerahasiaan ya. Jadi sistem itu harus rahasia ya. Jadi sistem itu hanya dapat diakses oleh user yang mempunyai otoritas atau yang dibolehkan saja, kecuali data ini data milik umum, jadi di-share saja secara bebas, itu namanya kerahasiaan. Terus kemudian integritas, penggunaan dari sumber daya yang dimiliki oleh sistem itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang mempunyai hak. Ini namanya integritas.
kalau ketersediaan, ya kan, kita melihat dari sisi sistem itu harus mampu menjamin sumber daya yang tersedia. Ya kan, misalkan mau ngeprint, ketersediaan print itu juga ada, itu namanya ketersediaan. Ketersediaan convert PDF, lah software untuk convert PDF dari sistem itu juga harus ada, itu namanya ketersediaan. Ya. Terus kemudian ancamannya, ya kan, sekarang ancaman ini yang seperti saya tadi ya, ada interupsi atau interruption, ada intercepsi atau interception, ada modifikasi atau modification, ada fabrikasi. Tadi sudah saya jelaskan di awal, sehingga ini tidak perlu saya ulang lagi. Nah, sekarang untuk mengotentifikasi bagaimana sekarang? Nah, untuk mengetahui identitas dari user, ya kan, agar bisa terotentifikasi dalam sebuah sistem, itu bisa melalui 3 cara. Yang pertama, ya, kita bisa mengetahui user itu dari passwordnya, ya. Kita bisa mengetahui dari nama akunnya, akun dari penggunanya tadi, ya, user akunnya seperti apa. Jadi akun A dengan password XYZ gitu ya, itu bisa kita ketahui. Jadi bisa kita autentifikasi. Atau sesuatu yang dimiliki oleh pemakai, ya kan? Contohnya kartu chip, ya kan? Nah, sekarang kan maraknya kartu chip ya, semua aktivitas keuangan hampir rata-rata menggunakan kartu chip sekarang. ATM, terus kartu tol itu ya, atau virtual account atau virtual card, itu pakainya chip ya sekarang ya rata-rata ya. Kalau tidak ada chipnya disuruh menukar ya. Atau mungkin ciri-ciri user, ya, contohnya sidik jari, ya kan, face recognition, ya kan, iris mata, ya, melalui mata itu ya, kornea mata, ya, itu namanya ciri-ciri user, jadi bisa dibuat masuk, ya. Itu namanya autentifikasi. Kalau password, ya ini yang lumrah ya kita gunakan kalau masuk suatu, mesti kita akan ditanya username siapa, passwordnya apa. Ini cara membuat password nanti ya bisa outing, bisa one time password, ya, pertanyaan dan jawaban, ya, dan lain-lain ya. Tentunya dalam membuat password ini Anda bagi pengguna sistem sudah tidak asing lagi, karena teman-teman semua kan saya yakin sudah di semester atas, jadi tentang password dan penggunaan user ini tidak asing. Lalu agar sistem itu bagus ya kita batasi, ya kan? Pembatasan login, ya kan? Pada terminal-terminal tertentu, pada waktu-waktu tertentu ya, Anda bisa login sebagai user. Pengguna biasa itu hanya pada waktu jam sekian sampai sekian, ya. Anda bisa masuk sebagai administrator itu pada jam sekian sampai sekian. Anda bisa masuk sebagai manajer itu dari waktu sekian sampai sekian, itu namanya pembatasan. Atau pembatasan dengan callback, ya. Ya, ini pembatasan callback ini biasanya verifikasi melalui nomor telepon, ya. Atau kita batasi jumlah loginnya, ya. Jumlah login itu berapa kali dalam sehari misalkan. Anda bisa mengakses internetnya Staycom itu kalau sudah login 3 kali dalam 24 jam. Nanti login lagi tidak bisa, ya kan? Ini kayak kita mengambil ATM dulu ya. Dulu kalau kita mengambil ATM, transaksi via ATM itu dulu dibatasi maksimal 3 kali dalam 24 jam. Kalau lebih dari 3 kali, akses kita akan ditolak. Itu mengambil uang di ATM dulu. Kalau sekarang kurang tahu, karena saya tidak ada yang diambil dari ATM ya, uang saya, jadi saya jarang melakukan transaksi via ATM. Saya seringnya transaksi via mobile banking. Jadi, kalau transaksi ATM dulu dibatasi seperti itu. Ini contoh-contoh program yang bersifat jahat ya. Ada bakteria, ada logic bomb, trojan, virus, dan worm. Jadi worm itu bukan virus, ingat. Worm itu bukan virus, dia sendiri.
Logic bomb juga bukan virus, dia sendiri. Logic bomb itu klik ketika ngekliknya salah dia meledak, meledaknya nanti merusak dari sebuah sistem. Atau dalam hal aplikasi lain tidak harus klik ya, kita nanti suatu saat ngetik huruf M, ketika mengetik huruf M rusaklah komputer kita. Nah itu contoh dari logic bomb. Kalau bakteria itu mereplikasi diri sendiri, tujuannya mengkonsumsi sumber daya sistem. Ya, kalau logic bomb itu melakukan aksi yang tidak diotorisasi. Trojan jelas ini bersifat merusak komponen, jelas dia akan mengganggu sistem kita ya. Kalau virus ini akan menempel pada program yang lain sehingga dia meninfeksi program-program yang lain juga ketika dia nanti diakses. Kalau worm itu dia dapat mereplikasi atau menduplikasi diri sendiri tanpa harus dijalankan. Jadi dia nggak usah dijalankan, dia dapat replikasi dengan cepat. Ini untuk worm. Nah, untuk tipe-tipe virus yang ada dalam komputer itu yang pertama adalah parasitic virus. Dia menempel pada file yang bersifat exe ya, yang berextension exe atau execute. Jadi ada virus yang menempel pada execute, namanya parasitic virus. Atau memori resident, dia akan otomatis menempatkan dirinya ke memori utama. Biasanya kalau sudah memori resident ini solusinya ini install ulang ya. Kalau parasitic virus biasanya bisa di scan antivirus ya kan, nanti di delete ya, di repair ya kan. Tapi kalau sudah memory resident ini biasanya ini menggunakan scan all gitu ya. Terus kemudian boot sector virus ya. Jadi kadang-kadang pada alamat-alamat tertentu media penyimpanan kita itu tidak bisa diakses. Terus kemudian stealth virus ya. Nah, yang stealth virus ini, stealth virus dirancang agar tidak terdeteksi oleh antivirus ini. Biasanya menutup diri dia. Polymorphic virus ini bermutasi setiap dia melakukan infeksi. Jadi ketika dia menginfeksi file lain, dia akan bermutasi. Nah, sekarang untuk antivirusnya seperti apa? Yang pertama, pencegahan. Kita harus melakukan pencegahan terhadap virus masuk ke sistem kita. Nah, kalau ke PC kita pribadi mudah ya, agar setiap kali yang mengakses komputer kita itu harus benar-benar orang atau flash disk atau media penyimpanan yang tidak ada virusnya. Kita tahu ada orang asal colok ke komputer, lah ini kita cegah. Jangan sampai, kita harus tahu betul-betul riwayat dari alat yang ingin terhubung ke sistem kita. Kalau riwayatnya buruk ya kita cegah ya. Terus yang kedua, deteksi. Bahwa dengan deteksi ini kita tahu bahwa ada virus di lokal-lokal tertentu, sehingga nanti dalam scanning virus kita bisa langsung membunuh atau menghapus virus tersebut. Berikutnya untuk antivirusnya adalah identifikasi. Kita harus tahu jenis virusnya seperti apa, sehingga kita akan lebih mudah dalam menangani dan mengantisipasi virus tersebut. Berikutnya adalah penghilangan. Ya, ini biasanya yang antivirus ekstrim ini ya, langsung begitu ketemu dengan virus langsung dia cut, menghilangkan ya, delete ya, delete all ya itu. Nah, yang terakhir adalah recovery. Ini bisa dikembalikan lagi, direcover dan di-repair kembali. Mungkin untuk materi hari ini tentang
security attack. Saya akhiri sekian. Saya harap semua mahasiswa, teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan saya, jangan lupa untuk presensi pada sistem yang ada di siakat.ac.id, karena presensi yang melalui sistem yang berada pada siakat.staycom.ac.id inilah yang diakui secara sah dan legal. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui kolom komentar yang ada pada live chat, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua bisa saya antisipasi, bisa saya jawab. Harapannya tidak menimbulkan miskomunikasi antara saya selaku pengajar dan teman-teman semua selaku mahasiswa. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa saling enjoy, saling senang, ya kan? Saling menghargai, saling menghormati. Ya kan? Saya menghargai teman-teman, ya kan? Teman-teman juga menghormati saya selaku pengajar. Dan saya sampaikan untuk minggu-minggu ke depan, kalau memang terjadi keterlambatan saya mengajar, saya mohon maaf ya. Karena kebetulan pagi hari saya ada aktivitas yang urgent dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi kadangkala itu waktunya mepet dan mundur ya. Atau mungkin kendala teknis seperti jaringan yang terjadi hari ini. Saya sudah ready dari jam 10, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa sudah jam 10.13 ya, tanpa diinginkan jaringan saya terputus atau lost connect, sehingga mau tidak mau saya harus ngeling ulang dan membuat form-form pengisian kembali yang berbeda dengan yang tadi sudah saya isi dan sudah saya upload. Dari saya akhiri sekian. Saya lagi mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.